Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Kristi Himmelfahrt dan kita tadi sudah membaca bagian Alkitab dari Lukas pasal yang terakhir. Sudah bisa entah membuka, saya akan membahas dari ayat 50 sampai dengan 53. 50 sampai dengan 53. Lukas pasal 24, 50 sampai 53. Tadi kita sudah baca, kita nggak akan baca lagi. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada sore hari ini. Kami merayakan sekali lagi di tahun ini dan kami berdoa supaya firman-Mu boleh tetap menyegarkan kami. Dan kami boleh dibangunkan, kami boleh memaknai apa artinya Tuhan yang sudah naik ke surga. Berkati kami semua, berkati pemberitaan firman Tuhan pada sore hari. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, kalau kita melihat ini ya, Kristi Himmelfahrt ini dibandingkan dengan hari raya Kristen yang lain, seperti yang kita sudah pasti morning devotion ya. Ada sedikit gak jelas gitu ya. Gak jelas dalam pengertian misalnya ya, itu di negara-negara. Ada yang melihat ini sebagai hari libur, ada yang bukan hari libur gitu ya. Tapi kalau tentang Natal, everyone go Irish, emang harus libur gitu ya. Cuma bedanya ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Jumat Agung sudah pasti libur ya, Minggu Paskah anyway itu Minggu sudah pasti libur. Tapi tentang Kristi Himmelfahrt ya, in between antara ya tidak. Even di dalam kekristenan sendiri juga ya boleh ada kebaktian, nggak ada kebaktian gitu, ada nggak jelas sebetulnya ada kebaktian atau nggak ada kebaktian. Tapi ini bagian yang penting ya, di dalam Heilsgeschichte, redemptive history, terutama dari perspektif Lukas. Kita nggak bisa membayangkan tanpa adanya kenaikan ke surga ini ya. Ini bagian yang sangat penting untuk seluruh rencana keselamatan. Bukan hanya kebangkitan tentu juga penting. Tapi juga kenaikan Yesus ke surga. Nah, kita coba mau melihat dari perspektif ini ya, beberapa ayat ini singkat 50-53, hanya 4 ayat saja. Tapi yang pertama sudah melihat di situ ya, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, lalu di situ yang mengangkat tangannya memberkati mereka. Mengangkat tangannya memberkati mereka. Ada berkat sudah di situ ya. Benedictions, segen. Seperti kita di dalam setiap hari Minggu ya, selalu ada benediction, ada segen ya. Segen itu apa sih ya? Segen itu kalau saudara membaca di dalam bagian ini, itu artinya adalah pengutusan. Segen itu bukan ya kita being protected gitu ya, hidup supaya lancar, gak kena mara bahaya ya, gak sakit ya, ujian lulus ya, dan seterusnya gitu. Bukan itu sih ya. Itu mah sehari-hari juga sudah ada. Tuhan sudah memberikan itu. Tuhan menerbitkan matahari, Tuhan yang memberikan hujan, Tuhan yang memelihara kehidupan manusia, regardless yang percaya atau nggak percaya, semuanya juga dipelihara oleh Tuhan. Tapi benediction di sini dalam pengertian ini, waktu Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka, ini khusus untuk orang-orang percaya di sini. Ini bukan berkat universal seperti Tuhan memberikan matahari, memberikan hujan itu tadi. Bisa dialami oleh semua orang, regardless dia bersyukur atau enggak bersyukur, ya Tuhan itu hatinya memang luas. Tapi waktu kita bicara tentang benediction, Satan di dalam pengertian ini enggak bisa dipisahkan dengan commissioning ya, dan pada murid-murid. Jadi waktu saudara mengakhiri kebaktian setiap hari Minggu, lalu ada berkat, itu berarti pengutusan. Itu bukan berkat sekedar di dalam pengertian protektif ini ya, diprotek supaya hidup kita gak terlalu sulit atau lancar-lancar saja. Itu terlalu jangkal ya, untuk iman Kristen itu terlalu jangkal gitu. Tapi ini diberikan supaya kita boleh diutus. Ada commissioning di sini. Memang waktu kita bicara dalam Injil Lukas, kita nggak membicarakan Great Commission, tapi inilah sebetulnya very comparable dengan Matius 28. Tanda kutip lah saya.
Great Commission ala Injil Lukas. Sebetulnya cukup mirip sih ini kata-katanya di sini. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, itu berarti Yesus ada otoritas itu daripada dia. So kita melihat di dalam Western painting, kita tahu ya banyak lukisan ini Ascension itu Yesus gestur tangannya memberkati, itu likely sangat di-inspired oleh Injil Lukas, at least di dalam resepsi secara konsep di dalam Western paintings khususnya itu banyak sekali menggambarkan Yesus terangkat ke sorga, lalu tangannya di dalam gestur memberkati. Tadi pagi saya di morning devotions kita ini mengutip satu bagian yang diambil dari ini website biasa tentang kalender gereja. Saya baca sekali lagi untuk saudara yang nggak mengikuti ini menarik ya. Kernaussage dari Kristi Himmelfahrt di sini di dalam website ini ya, Kirchenjahr minus evangelis.de. Was steht ihr da und seht zum Himmel? Werden die Jünger am Himmelfahrtstag gefragt, guckt nicht nach oben, sondern guckt in die Welt. Nicht da, wo der Himmel ist Gott, sondern da, wo Gott ist der Himmel. Sudah kita baca di dalam ini ya, di dalam cerita kenaikan, memang kan semuanya terperangah melihat ke atas gitu ya, melihat ke surga. Lalu kemudian mereka seperti ditegur kan. Lihat apa sih ke atas itu? Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Gitu. Tapi terus kemudian ditafsir di dalam perkataan ini, ya ini bukan firman Tuhan itu saja, tapi tafsiran orang. Ya, jangan lihat ke atas, jangan terus lihat ke atas, tapi lihatlah dunia ini. Lihat ke atas, lihat apa sih? Lihat Yesus yang menuju surga. Gitu. Seolah-olah kita lebih tertarik dengan surganya daripada Yesus seperti kayak ditaruh di dalam ruangan yang namanya surga. Seringkali kita membicarakan surga di dalam pengertian seperti itu ya, di mana Yesus terangkat ke sana dan sebagainya. Terbukan lokatif ya. Tapi kita kehilangan substans dari surga, yaitu kehadiran Tuhan. Himmel itu bukan adalah himmel karena dia himmel terus Tuhan pergi ke sana jadi Tuhan dikonten di dalam himmel gitu ya, bukan. Tapi di mana Tuhan berada, ya itulah ada kebahagiaan surgawi. Termasuk waktu kita kebaktian pada hari ini. Termasuk di dalam keseharian saudara. Cicipan, fortaste, Vorgeschmack des Himmels. Ya. Sehingga kekristenan gak seharusnya di-driven by masuk surga gitu ya. Karena urusan masuk surga bisa membuat kita akhirnya jadi kehilangan sukacita yang sesungguhnya, seolah-olah surga itu adalah satu keadaan yang kita idealisasi gitu ya. Gambaran-gambaran yang kita proyeksikan sendiri. Tapi sebetulnya the real substance itu kan kehadiran Tuhan ya. Memang ya di sini Yesus terangkat ke surga gitu kan ya. Aufgefahren gen Himmel ya, di dalam pengakuan iman rasuli ya. Aufgefahren gen Himmel kan gitu ngomongnya saya. Diangkat ke surga. Di dalam to certain extent saya kita mengatakan memang Yesus gak bersama dengan kita lagi. Ya karena itu makanya bilang terangkat ke surga ya. Jadi Yesus ada di sana karena gak bersama dengan kita lagi. Tapi seperti kita tahu saya di dalam kenaikan ke surga itu kan open ending ya. Ini gak berhenti di sini. Pertama tadi berkat itu tadi ya, berkat Yesus memberkati. Dan kalau kita ambil dari versi Matius kan dikatakan ada penyertaan Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Yesus ke surga, saya menyatakan bahwa dia di-vindicate, dia vindication of the righteous. Yesus yang dianggap kena kutuk di atas kayu salib, bersalah karena blasphemous ya, menghujat ya, dituduh menghujat Allah. Tapi ternyata dia diterima di sebelah kanan Allah. Berarti ini ada vindication of Jesus di dalam bagian ini. Menyatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang benar. Kita bisa tentu saja melihat ascension ini sebagai satu kepergian. Nah, Yesus pergi
berangkat meninggalkan mereka ke surga, kembali kepada Bapaknya. Tapi seperti dikatakan dalam salah satu commentary ya, ini ascension itu bukan cuma departure tapi juga sekaligus arrival ya. Ini adalah kedatangan bukan cuma sekedar aspek perpisahan tapi permulaan juga. Permulaan apa sih? Permulaan dari pemerintahan Kristus di sorga, the beginning of his heavenly reign. Permulaan yang kepada Yesus itu diserahkan segala kuasa di bumi dan di sorga ya. Bukan cuma di bumi tapi juga di sorga. Bukan cuma di sorga tapi juga di bumi. Apa ini artinya sih? Beginning of his heavenly reign ya. Jadi kalau kita membaca misalnya dari perspektif surat Ibrani, di situ kita mendapati Yesus berdoa syafaat untuk kita ya. Yesus berdoa syafaat untuk kita. Di dalam kehidupan ini ya saya, banyak hal kita mungkin nggak terlalu sadar ya. Kenapa hidup kita bisa tetap dipeliharakan, saudara tetap bisa punya kerinduan beribadah kepada Tuhan. Buat kita ya memang gitu kan, saya kan orang religius. Kadang kita lupa ya, saya nggak sadar bahwa ada yang mendoakan kita. Ada yang menopang kita, dan menopang di sini bukan cuma di dalam pengertian fisik ya. Saudara nggak sakit, lumayan ada kesehatan dan sebagainya. Tapi juga penopangan rohani. Waktu kita jatuh, even waktu kita gagal, juga nggak sampai tergeletak ya. Kita nggak kehilangan iman kita. Kita nggak kecewa kepada Tuhan despite up and down kehidupan kita. Tapi kita masih bisa percaya kepada Tuhan. Ada yang berdoa bagi kita. Yesus berdoa bagi kita. Kadang ada saat-saat di mana kita lupa berdoa. Ada saat-saat kedua kita terlalu lemah atau mungkin terlalu dingin. Kita nggak tertarik untuk berdoa. Di situ pun Yesus berdoa untuk kita. Pekerjaan doa syafaat ini ya saudara, ini very much connected dengan ascension. Yesus naik ke surga. Lalu di sana dia mendoakan kita. Dia tidak berhenti mendoakan kita sampai kita berjumpa dengan dia, mengalami persekutuan yang sempurna. Ini satu penghiburan bagi kita ya saudara. Yesus yang berdoa bagi kita. Jadi keselamatan yang direncanakan oleh Bapa itu nggak akan gagal, nggak mungkin gugur. Karena itu ditopang oleh doa Kristus. Sudah di dalam ini cerita apa itu Agustinus ya, kita tahu hidupnya waktu dia masih muda itu rusak ya, sangat rusak. Lalu mamanya yang bernama Monica itu terus mendoakan dia, terus mendoakan. Tapi sepertinya kayak nggak ada harapan, nggak ada perubahan, kayaknya sia-sia mendoakan. Kok kayak nggak dijawab Tuhan gitu ya. Sampai dia terus konseling, mengeluh kepada dia, pastor pendeta. Lalu pastor ini memberikan penghiburan. Saudara pernah mendengar cerita ini dari ini ya, khotbah pendeta Stephen Tong, seringkali atau at least beberapa kali dikutip ya. Lalu kemudian pastor ini memberikan penghiburan untuk anak yang didoakan dengan cucuran air mata di dalam ketekunan seperti itu. Pasti nggak akan hilang. Dan betul saya, nggak hilang. Bukan saja nggak hilang saya. Salah satu bapak gereja yang sangat memberkati gereja Tuhan. Susah untuk memikirkan ada reformasi, ada Luther, ada Zwingli, ada Calvin kalau nggak ada Augustinus. Air mata seorang ibu saja yang bisa begitu powerful. Apalagi doa syafaat Kristus. Kalau doa manusia saja ya saya bisa begitu powerful. Tuhan gak perlu pakainya. Seperti doa Hana ya, siang malam di bait Allah. Berdoa, lalu terus kemudian Imam Eli memberikan penghiburan kepada dia. Apalagi doa Kristus yang jauh melampaui
air mata saudara dan saya. Nggak mungkin gagal. Dan ini very much connected dengan berita ascension ya, kalau kita ada gambaran sukacita di sini ya, sukacita. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas ini banyak seperti kayak struktur paralel, masuk struktur ini ya, the beginning just as the end atau terbalik ya, the end just as in the beginning. Belakangnya sama dengan depannya. Di bagian depan itu ada cerita Yesus lahir tentu saja, dan itu membawa sukacita. Dan kepergiannya, ya, meskipun ini perpisahan, tapi juga membawa sukacita. Sudah membaca di dalam ayat ke-52 ya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini kitab Injil Lukas ini dimulai dengan berita sukacita dan juga diakhiri dengan sukacita. Ya. And everything is in between, antara sukacita dan sukacita. Tentu kita mengatakan bukan berarti di dalam kehidupan Kristen nggak ada dukacitanya sama sekali. Ya. Yesus waktu mati, ya, tentu itu membawa dukacita bagi para murid. Tetapi ini loh, saya hidup di dalam tegangan, ya jalan istilah ini ya, from joy to joy. From joy to joy. Sukacita yang makin lama itu makin dalam. Kita boleh reflect ya dalam kehidupan kita. Seharusnya terjadi transformasi, termasuk transformasi sukacita. Sukacita saudara dan saya itu harusnya makin lama makin dalam. Sukacita kita tadinya mungkin terlalu bergantung kepada circumstance yang ada di sekitar kita. Seperti kayak perlu rangsangan luar, external factor itu yang membuat kita sukacita. Tapi kalau kita mengalami pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita bisa hidup di dalam framing ini. Sukacita pertama itu adalah karena Yesus datang ke dunia ini, His birth. Dan sukacita yang terakhir nih, Yesus terangkat ke sorga, Yesus datang, Yesus kembali. Ini sukacita. And everything in between. Itu ada the life of Jesus. Yang seharusnya juga, again, meskipun ada up and down, ya, gak selalu sukacita terus. Tapi karena diapit oleh framework sukacita, sanggup untuk menopang kita melewati segala macam dukacita saat-saat yang kita gak selalu di atas. Karena again, dimulai dengan sukacita dan diakhiri dengan sukacita. Bukan cuma itu, framing yang lain kalau kita membaca ya, Injil Lukas, ini juga diakhiri dengan tempat di mana dia dimulai, yaitu Yerusalem, kota Allah ini. Kota suci, Yerusalem. Dimulai dengan Yerusalem dan diakhiri dengan Yerusalem. Tuhan tidak membuang Yerusalem. Ini ada di dalam rencana kekal Allah di Yerusalem, yang meskipun itu penuh dengan penolakan, dengan kekerasan juga, termasuk ketidakpercayaan. Tapi the very Yerusalem ini ya, yang menolak Kristus. Pekerjaan Tuhan itu dimulai dan juga diakhiri. Menyatakan apa? Sekali lagi ya, Tuhan gak give up ya dengan rencana. Sudah, dan saya seringkali dalam kehidupan ini kita pilih jalan yang lebih mudah. Bagi kita mungkin orang Asia. Zaman dulu pernah ada ini ya, bukan meme, istilahnya apa ya? Satu artis dari mana ya? Dari Asia, saya lupa tadi. Dari China ya kalau nggak salah, dia bikin udah lama sekali saya masih agak muda, berapa puluh tahun lalu ya. Jadi Dresden bikin perbandingan antara Asian sama German atau European. Satunya warna merah, satunya warna hijau. Kalian aja. Kita sudah berlahir lah. Sudah berapa puluh tahun lalu. Dia bandingin beberapa hal di game. How the German thinks, how the Asian, the Chinese think, atau Asia Eropa gitu ya. Di sana ya saya tuh kalau di sini gimana kalau di sini orang mandinya pagi gitu ya.
Kalau di sana orang mandinya panas gitu ya. Kalau di sini dulu banyak mobil, sekarang ke arah sepeda. Kalau di sana dulu sepeda, punya mobil, sekarang ke arah mobil gitu. Yang saya tertarik ini ya, itu bagaimana orang Eropa dan orang Asia menghadapi dengan kesulitan. Ada batu gitu. Ada batu itu di depan. Kalau orang Eropa ya batu itu mesti di-solve kesulitannya ya. Bagaimana ditabrak atau dipecah atau apa gitu ya. Tapi kalau orang Asia, ini batu. Ya sudah dong, minggir aja. Ngapain susah-susah, tinggal menghindari saja tuh, selesai. Itu kayaknya very much capturing somehow the Asian spirit ya memang. Saya mau bilang apa sih? Ini saya Tuhan itu nggak begitu ya. Tuhan itu melihat kesulitan di Yerusalem yang betul-betul sulit dan dia masuk ke Yerusalem. Dia bukan ya sudahlah, Yerusalem sudah terlalu susah, nggak reseptif ya, menolak, nggak rendah hati. Ya sudah, kita belok ke kota yang lain itu sana. Mungkin kita juga bisa seperti itu di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak. Termasuk itu sih, Tuhan berhadapan dengan saudara dan saya. Tuhan nggak belok ya. Tuhan nggak belok terus kemudian saya cari orang lain lah kan. Susah orang itu. Terlalu challenging ya. Let's create another community. Tidak, dia mulai di Yerusalem ya, dimulai dengan sukacita ya, dan terus kemudian penuh dengan tantangan, tapi tetap diakhiri dengan Yerusalem. Sudah melihat di sini ada kesetiaan Tuhan, ada God's faithfulness, God's perseverance, yang nggak pernah give up gitu. Yerusalem, dan ini bukan kota yang terlalu menarik loh sebetulnya untuk Tuhan, ya, nggak terlalu menarik ini. Ini bukan kota yang sangat banyak fasilitas sebetulnya, sampai terus kemudian ya dirayakan. Bukan, ini kota yang penuh dengan kesulitan, tantangan, deh, rather discouraging sih sebetulnya itu. And yet tetap diakhiri di Yerusalem. Bagian ini. Mungkin satu lagi ya, Syekh. Termasuk di dalam Injil Lukas ini ya, gospel events itu kan juga dimulai di temple, dan juga diakhiri di temple. Kalau kita dengar istilah temple, mungkin ya iyalah itu kan sacred place ya. But again ya, temple gak bersih banget sih ya. Temple kayaknya gak terlalu cocok ini temple dengan apa yang Tuhan mau gitu. Seperti sekarang juga gereja sih banyak, gereja banyak. Yang menyebut diri gereja ya banyak. Tapi apakah gereja betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pertanyaan yang lain. Temple ini bukan terus kemudian otomatis ya, ini sacred place, pasti di-consecrated gitu ya. Perhaps ya, sudah bandingin saja gitu ya, dengan Injil-Injil yang lain. Injil yang lain, either itu Yohanes atau ini itu Matius, ya. Very critical terhadap temple, sangat critical. Ya karena memang banyak korupsi nih di temple. Perhaps di antara semua ini ya, Injil, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, yang paling persisten sih di perspektif yang menarik, persisten tetap at the temple, ya, yaitu Lukas. Nah, kita nggak bicara different Jesus, of course, di sini ya. Of course, the one and only, the same Jesus di dalam keempat Injil. Tapi yang menarik di dalam perspektif Lukas adalah dia itu persistensinya menggambarkan kelahiran Yohanes Pembaptis ya, itu dimulai di temple, itu orang yang bertugas di temple. Temple yang bukan nggak ada kelemahan ya. Temple yang bukan nggak ada corruption ya. Tapi Zakarias sendiri sudah tahu. Waktu pertama kali mendengar dia nggak percaya kan ya, sampai dihukum Tuhan. Ini bisu untuk sementara waktu. Tapi mulai at the temple, dan juga akhirnya di sini diakhiri dengan temple dia 53. Mereka senantiasa berada di dalam temple bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan ya, pekerjaan Tuhan yang nggak ada capeknya, yang nggak ada lesunya ya, yang nggak ada kecewanya, persistence ya, di dalam tempat-tempat yang kotor.
Termasuk juga bahkan temple yang so sacred pun juga nggak bebas daripada corruption. Tapi tetap Tuhan mengakhirinya di sana. At least dalam perspektif Lukas. Dimulai dari temple, bukan berarti temple itu layak atau terlalu qualified, tidak. Despite again corruption-nya, Tuhan mengakhiri cerita ini ya juga dengan ibadat di temple. Ada penekanan saya di sini dengan so-called kesalehan, godliness, piety, frömmigkeit ya dari para murid. Maksudnya at least di sini waktu dikatakan mereka pulang ke Yerusalem, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, ya bait Allah itu ya satu itu gitu. Gak ada ini ya, saya gak ada rencana untuk break dengan let's say sinagog atau apa gitu ya. Tetap ini ada certain continuity dengan pekerjaan Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi ya orang-orang yang ada di bait Allah itu ya, yang gak mau menerima Yesus Kristus akhirnya membuang mereka. Ini ironis ya saya, kalau temple ya, tempat yang seharusnya paling represent pekerjaan Tuhan justru menjadi tempat yang gak mengerti, gak mengenal Kristus, menakutkan ya kabar Kepti. Jangan sampai terjadi ya saya di dalam gereja Tuhan. Gereja menjadi tempat yang paling gak mengerti cinta kasih Kristus itu misalnya. Gereja menjadi tempat yang paling gak mengerti kehendak hal. Sedih sekali. Sudah membaca di sini, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Gak ada gak ada tension antara mengikut Kristus dengan berada di dalam bait Allah. Ya bait Allahnya orang Yahudi itu. Sehingga gak bisa di sini kita ngomong Injil mengajarkan ya kalau di Jerman khususnya antisemitismus atau apa ya gak applicable sama sekali ya. Gak cocok ya untuk gambaran ini. Kok bisa antisemitisme dari mana? Kekristenan dalam hal ini ya dianggap menciptakan certain break dan gak ada di dalam gambaran ini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka memuliakan Allah. Mereka ada di dalam bait Allah itu tempat orang-orang biasa beribadah. So, saudara melihat ini kaitan deep piety ya, kehidupannya mempermuliakan Allah, yang menikmati Allah ya, very much connected dengan kenaikan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga ya bukan untuk meniadakan piety saudara dan saya. Justru the more kalau kita mengerti Yesus itu naik ke sorga, maka kita harusnya makin pious. Justru karena Yesus naik ke sorga ya, maka kita itu menantikan kalau di sini menantikan Roh Kudus ya. Kita juga bisa bilang menantikan dengan menantikan Roh Kudus curahkan, karena Roh Kudus memang sudah dicurahkan, tapi menantikan diurapi ya, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup di dalam penantian, menantikan Yesus datang kembali dengan senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan saya bahwa akhir yang seringkali mirip dengan awalnya. Ini menyaksikan di konsistensi pekerjaan Tuhan. Ya. Saya kutip dari commentary. The end stresses the certainty and continuity of God's plan. The certainty and continuity of God's plan. Along with an attitude that is to accompany the recognition that God is at work. And that attitude is worship, ibadah, joy, sukacita, thanksgiving, ucapan syukur to God, and preparation to take the message to others. Perhatikan ya saya, at least 4 ini ya. Worship, ibadah, joy, sukacita, thanksgiving, ucapan syukur, dan yang keempat, preparation to take the message to others. Keempat hal ini nggak bisa dipisahkan saya. Ibadah, sukacita, ucapan syukur, lalu menjadi saksi Kristus. Kita misalnya, saya nggak bisa mengurai semuanya gitu, nggak cukup waktunya. Kita nggak bisa beribadah tanpa saksi itu, nggak ada, nggak mungkin. Beribadah tapi nggak menjadi saksi, maksudnya gimana ya? Nggak jelas. Atau sebaliknya, menjadi saksi tapi
Gak bisa menikmati ibadah. Atau, let's say, sukacita. Oh ya, siapa yang gak mau sukacita? Saya mau hidup ini full of joy. Full of joy, tapi kita nggak punya kesalehan di dalam ibadah. Nggak ada joy, nggak mungkin itu true joy. Nggak ada true joy without deep sense of worshiping God. No such joy. Yang ada adalah ya external joy atau happiness, kesenangan yang membuat kita akhirnya addicted ya dengan hal-hal tersebut gitu, dan akhirnya nggak benar-benar bisa satisfy us. Kita akan banyak kecewanya akhirnya ya. Itu setelah kecewa kehidupan kita akhirnya banyak ya sakit hati nih. Ya, hidup ini bisa banyak pergumulan ya sih. Hidup di dalam fallen world. Siapa sih yang nggak pernah mengalami kekecewaan? Persoalannya itu bukan bagaimana kita sesedikit mungkin mengalami kekecewaan, makanya nggak realistis pengharapan dari diri. Tapi how to deal, bagaimana tetap ada api sukacita despite disappointment itu kan? Bagaimana soalnya? Ya ini kalau kita membaca di dalam cerita Ascension ya, senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Siapa itu orang-orang yang paling mengerti sukacita? Might sounds cliche, tapi ini bukan cliche. Yaitu orang yang hidupnya memuliakan Allah. Yang nggak memuliakan Allah, sudah itu akan memuliakan berhala-berhala. Dan berhala-berhala itu make ourselves miserable, actually. Miserable in the true sense of the word. Hidup ini jadi reduktif, miskin, nggak ada sukacita, nggak ada drive. Ya. Karena apa sebenarnya? Ya karena kita nggak ada enjoyment, nggak ada true enjoyment yang kita dapatkan di dalam kehidupan yang memuliakan Allah itu. Might sound cliche, mungkin bahkan kayak religious freak atau apa gitu ya. Oh tapi tidak, saya tidak. Inilah kehidupan yang membebaskan, karena waktu saudara beribadah, waktu saudara memuliakan Tuhan, itu kita get rid of so many idols in our lives. Kita get rid of them. Yang seringkali menyempitkan kehidupan kita. Yang nggak bisa memberi sukacita itu. Yang nggak mungkin memberi sukacita. Yang akan membuat kita ketagihan. Akhirnya kita nggak betul-betul mengalami dissatisfaction di dalam kehidupan kita. Mengapa sih? Ya karena berhala-berhala itu yang kita puji-puji. To be human is always to worship. Gak ada orang gak worshiping itu gak ada. Bohong. Kalau dia bilang dia nggak worshiping apa-apa itu. Nggak mungkin. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan menciptakan kita itu pasti ada yang disembah. Pasti. Kita nggak bisa lepas daripada penyembahan. Nggak mungkin ada orang bisa lepas dari penyembahan. Nggak ada itu. The question is of course, yang kita sembah itu apa atau siapa? Itu pertanyaan sana. Yang kita sembah itu idols, atau yang kita sembah itu Allah yang sejati. Kalau yang kita sembah Allah yang sejati, then kita ada liberation. Tidak ada true joy. Ya ini yang dikatakan di sini ya, kaitan antara worship and joy. Saya baca sekali lagi ya, 52. Mereka sujud menyembah kepada. Not just a gesture, bukan merely gesture, bukan. Ini way of life maksudnya ya. Jangan ditafsir ya waktu itu toh kan mereka sujud, setelah itu sudah kan. Ini bukan just momentous event pada saat itu saja, tapi ini menggambarkan paradigm of life sebetulnya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perhatikan ya sini, ada kaitan antara sujud menyembah dengan sukacita yang dalam. Beribadah kepada Tuhan dan sukacita yang dalam. Terakhir. Kalau sudah lihat di dalam cerita ini, somehow ini gospel ending, ya versi Lukas ini, endingnya itu open-ended. Di satu sisi memang menggambarkan Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga itu ada tadi kita bilang, the beginning of his heavenly reign, ya, dia di sebelah kanan Allah. Yesus naik ke sorga.
Lalu murid-murid bersukacita di dalam pengenalan bahwa Yesus yang berkuasa, ini segala kuasa diberikan kepadanya, adalah Yesus yang mencintai mereka, adalah Yesus yang mengutus mereka. So, ya ceritanya nggak selesai gitu. Ini tergantung ya sebetulnya, open ended. Maksudnya ini bukan gambaran terus kemudian kayak layar ditutup kayak, and then they live happily ever after gitu ya, terus atau apa gitu, and they worship happily ever after gitu ya, then the end. Bukan, ini masuk babak berikutnya sebetulnya. Segera masuk kepada babak berikutnya. Gak berhenti pada penyembahan statik gitu ya, tersedot kepada ibadah, bukan. Tapi ibadah yang membawa kepada pengutusan. Makanya ini di dalam tangannya Lukas yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada terusannya ceritanya. Ada kisah para rasul, ada the book of Acts. Ya kita melihat ini ya, bahwa mereka yang senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah, ya, itu juga adalah mereka yang terus kemudian menghidupi jalan cerita mereka bersama dengan Kristus. Demikian juga saya waktu sudah meninggalkan ruangan ini, waktu kita selesai kebaktian, ada benediction, ada second, juga ada pengutusan. Ada pengutusan, saya sudah diutus. Ada kesaksian, atau mengulang berita, ya, tadi pagi ya, di morning devotion. Kita dipercayakan berita pertobatan dan berita pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Ada berita pertobatan yang kita terima ya. Bersamaan dengan itu juga adalah berita pengampunan dosa. Termasuk juga bagi diri kita sendiri. Kehidupan yang terus-menerus diundak di dalam cerita pertobatan. Dan karena itu juga terus-menerus menikmati apa artinya diampuni di dalam Tuhan. Berbahagialah mereka yang diampuni dosanya, kata firman Tuhan. Ascension, ya, Yesus terangkat ke sorga, Yesus naik ke sorga, Yesus mengutus Roh-Nya yang kudus ke dalam dunia ini. Bersama dengan Bapa dan Anak mengirim Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sehingga saudara dan saya diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. The more kita mengerti ascension, the more kita menghayati Kristi Himmelfahrt, the more kita akan menikmati apa artinya berada di dalam bait Allah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. The more kita juga semakin mengerti apa artinya menjadi saksi Kristus di dalam dunia. Hidup ini singkat, ya, hidup ini singkat, dan kehidupan saudara dan saya yang percaya tersembunyi di dalam Kristus. Kita sudah memperoleh semuanya. Terus lagi di dalam dunia apa? Jadi, Tuhan masih mempercayakan kepada kita berita untuk diteruskan, hidup menjadi saksi Kristus. Kiranya berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya tidak sia-sia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini sekali lagi kami boleh datang menghampiri Tuhan dan kami boleh merenungkan sekali lagi firman. Kami bersyukur kami diundang untuk berbagian di dalam sukacita yang sejati ketika kami juga bersama dengan para murid sujud menyembah Engkau, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Engkau, dan kami semakin dibebaskan dari berhala-berhala yang ada di dalam hidup ini. Dan penuhilah kehidupan kami dengan sukacita yang sejati, sukacita yang dalam, sukacita yang luas, sehingga kami boleh menyaksikan Engkau powerfully, bukan dengan mempermalukan Engkau karena kami kekurangan sukacita. Tapi biarlah hidup kami dipenuhi dengan sukacita sejati yang ada pada Kristus. Berkati Tuhan kami, jumlah kami sedikit, kami gereja yang kecil, tapi kami ingin menyaksikan Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.